Kenapa hanya orang kismin tidak boleh bergaya? Hanya orang kaya yang boleh boros, tidak prihatin. Anak ini punya keberanian yang sangat luar biasa untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan kritiknya, dan anak ini tentu memiliki daya kritis yang cukup tinggi. Tidak semua anak muda bisa seperti ini, apalagi kemudian itu adalah perempuan. Anak SMA ini yang hanya bertanya, di mana keadilan? Apalagi memang yang bersangkutan itu juga tidak punya rumah, gitu. Sudah gitu rumahnya numpang harus digusur lagi. Demokrasi di negara Indonesia ini, orang itu terlalu cepat menghakimi. Kang Deddy saya kira tidak perlu merasa terancam ketika mendapati ada banyak kritikan-kritikan, dan tidak perlu juga melakukan komunikasi defensif, apalagi sampai disiarkan melalui YouTube, lalu kemudian melalui seluruh akun media sosialnya Kang Deddy untuk menunjukkan bahwa Kang Deddy itu udah benar gitu. Ini saya lagi di Bekasi nih. Ini salah satu warga yang mengadu SMK mana? SMK Karya Pembaruan. Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang study tour? Harus bayarnya berapa? Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar 150.000 selama 3 tahun. Iuran. Jadi totalnya berapa? Jadi sama SPP-nya 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya. Oke, berapa? Total semua biaya untuk ke Bali itu kalau nggak salah estimasi 5 juta sampai 6 juta. Sebagai alumni orang miskin, gue sangat mengerti dan paham banget jalan pikiran ini bocah. Karena dia ini yang pertama masih muda, dan yang kedua dia ini tidak mengerti prioritas. Gue setuju banget sama KDM, sama Bapak Gubernur gue Bapak Gubernur kita begitu ya, warga Jawa Barat begitu ya. Tidak perlu ada perpisahan, Pak. Saya setuju ya, karena itu ngabisin duit dan gak ada faedahnya sama sekali. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Ke sekolahnya panggil artis, kemudian sewa gedung puluhan juta hanya untuk perpisahan. Nah, itu yang kita larang. Kenapa? Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Banyak yang orang tuanya harus pinjam sana, pinjam sini menggunakan uang bunga. Kenapa hanya orang kismin tidak boleh bergaya? Hanya orang kaya yang boleh boros, tidak prihatin. Orang kismin harus prihatin. Saya sih rada blunder ya. Karena saya tidak bakal mau sebagai pejabat, saya tidak bakal berani mencap orang itu kismin. Saya nggak berani. Karena ya mereka manusia. Dimanapun kalau ada warga negara yang kismin, mereka adalah korban dari sistem, kecuali yang kismin 1, 2, 3 orang karena mereka malas. Tapi kalau puluhan juta kismin, artinya ada yang salah. Kang Deddy saya kira tidak perlu merasa terancam ketika mendapati ada banyak kritikan-kritikan, dan tidak perlu juga melakukan komunikasi defensif, apalagi sampai disiarkan melalui YouTube, lalu kemudian melalui seluruh akun media sosialnya Kang Deddy untuk menunjukkan bahwa Kang Deddy itu udah benar gitu. Justru ketika ada kritik, panggil gitu ya, atau menemui orang tersebut, ini justru menunjukkan adanya nuansa intimidatif, kegagalan membangun percakapan yang setara. Seharusnya ya sudah, ini negara demokrasi, orang bebas berpendapat. Dengan sikap reaktif ini justru semakin memperkuat persepsi publik bahwa kepala daerah tidak siap dikritik dan jauh dari nilai-nilai demokrasi. Sebagai alumni orang miskin, gue sangat mengerti dan paham banget jalan pikiran ini bocah. Karena dia ini yang pertama masih muda, dan yang kedua dia ini tidak mengerti prioritas. Gue setuju banget sama KDM, sama Bapak Gubernur gue Bapak Gubernur kita begitu ya, warga Jawa Barat begitu ya. Tidak perlu ada perpisahan, Pak. Saya setuju ya, karena itu ngabisin duit dan gak ada faedahnya sama sekali. Ya, itu gue setuju banget, Pak. Itu cuman memberatkan orang tua. Bukan apa-apa, gue nyekolahin adik gue dan ngeluarin biaya buat study tour apa segala macam, itu menyakitkan begitu ya. Gue banting tulang buat sekolah, tahu-tahu perpisahan kan tidak ada gunanya begitu ya. Nah,
Untuk si adik-adik ini, dia ini nggak ngerti prioritas, dan itu kegagalan dia berpikir itu adalah turun-temurun. Jadi benar kata KDM, kalau orang miskin itu jangan ngeyel, lo nurut aja. Lo kalau udah miskin jangan ngeyel, lo nurut aja sama pemerintah, udah nurut lo. Karena pemerintah itu minimal paling enggak di KDM itu ngerti prioritas. Lo rumah lo kan kena gusur. Nah, daripada lo bayar buat tadi tur berapa juta itu, mending duit lo tuh dipakai ngontrak rumah dulu sambil lo ngumpulin buat nyicil rumah kah, DP rumah kah, apakah kayak gitu. Itu prioritasnya. Jadi jangan diganti ya. Prioritasnya orang miskin itu satu, makan dulu, yang kedua rumah, ketiga pendidikan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau lo mau balik pendidikan dulu, berarti lo harus ngorbanin rumah lo apa segala macam sambil berjalan. Kayak gitu ya, Dek ya. Gue bersyukur sih walaupun gue lahir di keluarga miskin, tapi gue ketemu dengan orang-orang yang membawa pikiran gue jadi makin maju gitu. Semangat KDM. Anak ini punya keberanian yang sangat luar biasa untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan kritiknya, dan anak ini tentu memiliki daya kritis yang cukup tinggi. Tidak semua anak muda bisa seperti ini, apalagi kemudian itu adalah perempuan. Anak SMA ini yang hanya bertanya, di mana keadilan? Apalagi memang yang bersangkutan itu juga tidak punya rumah, gitu. Sudah gitu rumahnya numpang harus digusur lagi. Demokrasi di negara Indonesia ini, orang itu terlalu cepat menghakimi dan terlalu malas untuk mendengar, apalagi bagi seorang pemimpin. Kita sebagai warga negara tentu punya kepedulian ketika kemudian ada kebijakan-kebijakan yang kontroversi. Kang Deddy saya kira tidak perlu merasa terancam ketika mendapati ada banyak kritikan-kritikan, dan tidak perlu juga melakukan komunikasi defensif, apalagi sampai disiarkan melalui YouTube, lalu kemudian melalui seluruh akun media sosialnya Kang Deddy untuk menunjukkan bahwa Kang Deddy itu udah benar gitu. Justru ketika ada kritik, panggil gitu ya, atau menemui orang tersebut, ini justru menunjukkan adanya nuansa intimidatif, kegagalan membangun percakapan yang setara. Seharusnya ya sudah, ini negara demokrasi, orang bebas berpendapat. Dengan sikap reaktif, ini justru semakin memperkuat persepsi publik bahwa kepala daerah tidak siap dikritik dan jauh dari nilai-nilai demokrasi. Kan pada semua ya, anak-anakku, adik-adikku, tidak ada larangan kalian untuk di sekolahnya bikin perpisahan. Di sekolahnya bikin acara kebahagiaan, bermusik, bersastra, menari, asalkan seluruh rangkaian kegiatan itu bersumber daya dari sekolah itu sendiri. Di sekolah ada banyak anak-anak yang menjadi pemain band, banyak anak-anak yang menjadi penari sanggar, banyak anak-anak yang punya kemampuan bersastra, berdrama, banyak kok. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Ke sekolahnya panggil artis, kemudian sewa gedung puluhan juta hanya untuk perpisahan. Nah, itu yang kita larang. Kenapa? Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Banyak yang orang tuanya harus pinjam sana pinjam sini menggunakan uang bunga.